Kerajaan Gunung Sahilan memang tidak dapat dipisahkan dari Kerajaan Pagaruyung yang didirikan oleh Aditya Warman, seorang penerus dinasti Mauli penguasa di Kerajaan Melayu. Kerajaan Gunung Sahilan pada masa awal berdirinya diperkirakan pada abad ke-16 sampai 17 Raja yang memerintah dia adalah keturunan Raja Pagaruyung atau Raja Muda Kerajaan Pagaruyung. Kerajaan Gunung Sahilan berdiri sendiri sebagai kerajaan berdaulat setelah runtuhnya Kerajaan Pagaruyung pada awal abad ke-18 akibat Perang Paderi. Gelar adat Raja Kerajaan Gunung Sahilan adalah Tengku Yang Dipertuan Besar, dan untuk Raja Ibadat adalah Tengku Yang Dipertuan Sati. Berdasarkan riwayat raja-raja Kerajaan Gunung Sahilan, raja terakhir yang menjadi raja di Kerajaan Gunung Sahilan adalah Tengku Sulung Yang Dipertuan Besar tahun 1930 sampai tahun 1945. Beliau merupakan raja adat. Dan Tengku Haji Abdullah Yang Dipertuan Sati tahun 1930 sampai tahun 1945. Beliau merupakan raja ibadat. Kedua raja ini selanjutnya akan digantikan oleh Tengku Ghazali. Namun ia tidak sempat dinobatkan sebagai raja karena Indonesia sudah merdeka, dan Kerajaan Gunung Sahilan bergabung dengan Republik Indonesia. Raja Ibadat adalah salah satu dari Raja Tigo Selo, institusi tertinggi Kerajaan Pagaruyung yang dalam tampo adat disebut Limbago Rajo. Raja Tigo Selo yang terdiri dari Raja Alam, Raja Adat, dan Raja Ibadat. Raja Ibadat adalah sosok pemegang hukum agama, orang yang dituakan, dan tempat para penghulu dan tuan kadi bertanya atau mendamaikan sengketa dan menyelesaikan konflik dalam masyarakat. Keberadaan Raja Ibadat tidak bisa dipisahkan dari struktur genealoginya sebagai keturunan langsung dari Raja Aditya Warman, pendiri Kerajaan Minangkabau. Kerajaan Gunung Sahilan berdiri pada awal abad ke-16 sebagai kerajaan Fazal dengan raja pertamanya adalah Raja Bujang Sati, yang merupakan anak Raja Pagaruyung. Setelah runtuhnya Kerajaan Pagaruyung akibat Perang Paderi, maka Kerajaan Gunung Sahilan merdeka secara de facto dan de jure. Semenjak berdiri sehingga berintegrasi dengan NKRI, Kerajaan Gunung Sahilan diperintah oleh Raja Sultan dengan gelar Raja Tengku Yang Dipertuan Besar. Sebagai sebuah kerajaan berdaulat, tentunya Kerajaan Gunung Sahilan memiliki wilayah negara teritorial yang meliputi seluruh rantau Kampar Kiri. Secara adat rantau Kampar Kiri memiliki dua daerah besar, yaitu disebut daerah Rantau Daulat dan Rantau Andiko. Pada mulanya, Gunung Sahilan bernama Gunung Ibul. Letak perkampungannya berjarak 1 km dari kampung sekarang ini. Di kawasan Gunung Ibul itu, masih terdapat beberapa bekas situs sejarah yang juga tidak terawat dan nyaris hilang. Sejak perkebunan kelapa sawit menjamur di sepanjang Sungai Kampar, di masa Gunung Ibul atau Kerajaan Gunung Sahilan Jilid 1, masyarakat masih beragama Buddha, dibuktikan dengan bekas-bekas kandang babi dan tapak-tapak benteng. Beberapa keturunan raja terakhir, Tengku Yang Dipertuan, atau lebih sering disebut Tengku Sulu, tahun 1930 sampai tahun 1941. Seperti Tengku Rahmat Ali dan Utama Warman. Kerajaan Gunung Sahilan Jilid 1 diawali dengan Kerajaan Gunung Ibul yang merupakan kerajaan kecil. Berikut nama-nama raja dan 1 orang putra mahkota itu adalah sebagai berikut. 1. Tahun 1700 sampai tahun 1730, Tengku Yang Dipertuan Bujang Sati, bergelar Sultan Pangubayang, mangkat di Pagaruyung, merupakan anak raja yang dijemput ke Pagaruyung. 2. Tahun 1730 sampai tahun 1760, Tengku Yang Dipertuan Nan Elok, mangkat di Mekah.
3. Tahun 1760 sampai tahun 1800. Tengku yang di Pertuan Muda 1. Mangkat di Pulau Gameran Laut Merah. 4. Tahun 1800 sampai tahun 1840. Tengku yang di Pertuan Hitam. Mangkat di Gunung Sahilan. 5. Tahun 1840 sampai tahun 1870. Tengku yang di Pertuan Abdul Jalil Khalifatullah. Mangkat di Jeddah. 6. Tahun 1870 sampai tahun 1905. Tengku yang di Pertuan Besar Tengku Daulat. 7. Tengku Abdurrahman yang di Pertuan Muda. 8. Tahun 1930 sampai tahun 1945. Tengku Sulung yang di Pertuan Besar Raja Adat. 9. Tahun 1930 sampai tahun 1945. Tengku Haji Abdullah yang di Pertuan Sati Raja Ibadat. 10. 1939. Tengku Ghazali Putra Mahkota dilantik pada tahun 1939, akan tetapi belum dinobatkan sebagai Sultan Raja. 11. Tanggal 22 Januari tahun 2017. Tengku Muhammad Nizar dinobatkan sebagai Raja Gunung Sahilan yang baru. Kerajaan ini sebelumnya mengalami kekosongan gelar raja sejak 1978. Artinya, Tengku Muhammad Nizar mengakhiri kekosongan itu selama kurang lebih 39 tahun. Di dalam istana ini terdapat beberapa benda peninggalan kerajaan Gunung Sahilan. Di antaranya meriam kecil atau lelo, kendi, gong hitam, tombak, pedang, payung kerajaan, yang apabila dibuka diyakini masyarakat sekitar maka daerah Gunung Sahilan akan turun hujan. Sebuah guci yang pada musim kemarau terisi penuh, tapi ketika musim hujan gucinya kosong, kata masyarakat setempat yang menyakininya. Tempat tidur beserta kasur dan beberapa foto lama yang terpajang di dalam istana.